guru mengajar 1 jam, itu otak anak tidak bisa menyerap materi 1 jam. Ya nggak bisa, maka harus disequelkan, dipotong-potong Mbak. Dipotong 20 menit, dipotong 20 menit, dipotong 20 menit. Nah 20 menit pertama menuju ke 20 menit kedua, itu harus diselingi dengan konsumsi otak yang intinya menyenangkan. Halo Sahabat Erlangga, kembali lagi di AirPod Erlangga Podcast bersama penerbit Erlangga. Apa kabar semuanya? Semoga Sahabat Erlangga tetap sehat, tetap di rumah aja, dan tetap semangat menjalani aktivitas hari ini ya. Dan kita tidak lupa berdoa agar musibah pandemi ini segera berlalu ya. Kita juga harus yakin kalau Indonesia pasti bisa cepat pulih dan Indonesia bisa melewati semua ini dengan baik. Amin. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya Tuti Aprianti dan rekan saya Rianis Bariwatmi akan menemani Sahabat Erlangga dalam podcast kita kali ini. Nah, pada kesempatan kita kali ini, kita ini akan ngobrolin nih sebuah tema yang sangat bermanfaat dan juga memotivasi sehingga sayang banget apabila dilewatkan. Terlebih pada saat kita sedang belajar dari rumah atau belajar di rumah yang saat ini khususnya untuk para guru, orang tua dan juga siswa. Hari ini kita akan mengajak sahabat Erlangga khususnya guru dan orang tua untuk mengikuti obrolan seru seputar PJJ berbasis aktivitas yang menyenangkan. Nah tentunya kami nggak berdua nih, kami akan ditemani oleh seorang narasumber yang sudah bergabung bersama kita di sini. Beliau merupakan seorang penulis di penerbit Erlangga, terutama buku matematika untuk jenjang SD ya Pak. Iya, betul. Beliau juga seorang yang sudah berpengalaman motivator di bidang pendidikan, yaitu Bapak Gunanto. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak apa kabarnya nih Pak Baik, Gunanto? alhamdulillah sehat selalu Mbak. Alhamdulillah sehat. Jumpa kembali. Nih bagi teman-teman yang sudah pernah melihat Instagram. Iya betul banget, bagi yang sudah Erlangga pernah nonton live talk show terutama di Instagramnya Buku Erlangga, Iya. pasti sudah tidak asing lagi dengan Bapak Gunanto. Iya betul. Oke Pak, baik kita langsung aja nih ya Pak. Siap. Masuk ke materi pembahasan kali ini nih ya Oke. Pak. Nah melihat kondisi saat ini kan Pak, dalam kondisi pandemi saat ini mengharuskan kita untuk beraktivitas di rumah aja nih Pak. Iya. Dan termasuk juga kegiatan belajar mengajar. Iya. Saat ini hampir semua guru melaksanakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Nah, boleh nggak nih Pak di-share bagaimana membuat konsep untuk PJJ yang menyenangkan untuk siswa di rumah? Ya, baik. Makasih Mbak Tuti, Mbak Riana. Pemirsa di seluruh tanah air, jumpa kembali. Pada tema kali ini kita akan membahas khusus tentang PJJ berbasis aktivitas ya Mbak. Jadi konsepnya begini Mbak. Semua orang kan belum bisa memastikan ya sampai kapan kita dalam kondisi seperti ini ya. Betul. Semuanya belum bisa menjamin. Intinya adalah ikuti arus aja dulu gitu ya. Nah, yang pasti utama sekarang ini adalah bahwa kita masih masuk masa kenormalan baru. Nah, akhirnya ya kita sama-sama tahu, guru tahu, orang tua tahu, murid tahu bahwa belajarnya dilakukan dengan jarak jauh. Nah, karena masanya tidak ada limitnya, maka perlu desain khusus supaya seakan-akan anak itu dengan nyaman belajar, seakan-akan suasana sekolah itu berpindah ke rumah. Kemudian tatap muka dengan gurunya juga ada walaupun tidak fisik begitu ya. Jadi konsepnya adalah kurikulum yang sudah dirilis oleh pemerintah, oleh Kemendikbud, yang kurikulum yang perampingan itu ya Mbak ya, itu tetap harus dipadu dengan activity. Nah, activity yang akan kita bahas pada kali ini bukan activity yang menyangkut masalah bagaimana mencapai kurikulum itu, tapi activity bagaimana menunjang dan bisa menyelingi di waktu-waktu senggang mereka belajar. Sehingga tuntutan dari sekolah, program yang sudah dibuat oleh sekolah diberikan ke anak-anak yang harus dikerjakan di rumah itu, ada desain tertentu dari guru yang basisnya aktivitas menyenangkan, dia tidak terasa bahwa itu sebagai hiburan bagi mereka, begitu Mbak konsepnya Mbak. Oke. Iya. Jadi walaupun belajar di rumah aja anaknya nggak bosen gitu Betul, ya Pak. itu tujuannya. Tetap semangat anaknya belajar di rumah. Iya, betul. Nah oke nih, menurut Bapak sendiri nih, penting atau tidak sih Pak guru membuat hal yang menyenangkan dalam PJJ ini? Iya, baik. Sebenarnya kita bisa jawab dengan hitung mundur ya. Jadi pada saat tidak terjadi pandemi ini,
Guru mengajar dengan menyenangkan itu menjadi sebuah tuntutan. Maka dalam pembelajaran berbasis otak itu, bagi teman-teman rekan-rekan guru yang sudah pernah mendengar atau pernah bersama saya pasti akan mengingat kembali pembelajaran berbasis otak, Mbak. Jadi gini, otak manusia itu punya batas, mereka akan merekam dengan baik, ya. Jadi gini, guru mengajar 1 jam, itu otak anak tidak bisa menyerap materi 1 jam. Ya nggak bisa, maka harus disequelkan, dipotong-potong, Mbak. Dipotong 20 menit, dipotong 20 menit, dipotong 20 menit. Nah, 20 menit pertama menuju ke 20 menit kedua itu harus diselingi dengan konsumsi otak yang intinya menyenangkan. Tidak ke arah yang dipelajari, tapi activity yang menyenangkan sehingga dendrit neuron anak-anak itu kembali segar kembali untuk menuju ke sesi yang kedua itu, Mbak Riana. Jadi kalau ditanya penting, tidak, sangat penting. Kenapa? Tujuannya supaya anak itu nggak bosan. Nah, kunci kebosanan anak itu terletak pada bagaimana guru memilih activity yang larinya kepada otak, Mbak. Jadi otak semakin diberi nutrisi yang menyenangkan, contohnya apa? Menyanyi. Ya, contoh yang gampang saja ya di kelas nih. Menyanyi, game, tebakan, teka-teki, pantomim, model-model begitu, kemudian cerita-cerita yang pendek yang seru itu menjadi bagian dari konsumsi yang harus wajib dilakukan oleh guru. Itu kalau tatap muka. Nah, tema kita hari ini yang tidak tatap muka. Bagaimana itu nanti ya kita diskusikan nanti. Oke. Begitu, Mbak, ceritanya. Oke, baik. Sebenarnya pembelajaran yang menyenangkan tatap muka aja diperlukan gitu ya Pak. Apalagi yang tidak tatap muka, yang jarak jauh gitu. Ya logikanya dulunya harus clear ya, harus lebih bagus konsepnya begitu. Oke, nih langsung aja nih Pak. Bisa sebutin gak sih Pak contohnya aktivitas apa aja nih yang bisa dilakukan oleh para guru untuk membuat PJJ ini terasa menyenangkan bagi siswa? Yang pertama menyenangkan, konsep menyenangkan ini sebelum saya detailkan jenis aktivitinya, saya akan masuk dulu konsep menyenangkan ini kepada 3 hal ya Mbak, kepada tiga ranah ya. Pertama, gurunya senang melakukan itu, kemudiannya anak senang menerima, dan orang tuanya senang membantu. Tetap ke orang tua ya Pak. Jadi konsep menyenangkan ini teman-teman pemirsa nih di seluruh Nusantara ini, konsep menyenangkan PJJ itu 3 ya. Gurunya senang melakukan, muridnya senang mengikuti, dan orang tua muridnya senang membantu gitu. Jadi nggak boleh pisah. Itu jadi satu semua terkait ya, terkait gitu. Jadi harus berkolaborasi. Betul. Nah, di sela-sela activity itu kan gambaran umumnya gini. Sekarang ini PJJ hampir sekolah sudah melaksanakan itu, baik yang daring murni atau semi. Yang sinkronus pakai gadget langsung atau asinkronus artinya tertunda seperti WhatsApp, email kan tertunda, itu asinkronus. Atau satu lagi yang offline. Nah, pengalaman saya diskusi dengan teman-teman di seluruh Nusantara ini 3-tiganya ini jalan, Mbak. PJJ-nya itu ada yang sinkronus langsung, ada yang asinkronus, ada juga yang offline. Jadi 3-tiganya jalan di lapangan. Sehingga konsep PJJ-nya mereka bervariasi. Nah, yang pertama yang bisa dilakukan adalah guru itu harus pandai mengarahkan anak bahwa dia sedang belajar. Ya. Jadi guru di awal-awal waktu harus ada satu kegiatan activity yang menarik karena dia harus merasa dirinya belajar. Nah, kegiatan yang paling menarik di awal itu yang pertama adalah cerita, Mbak. Cerita. Iya, jadi saya ajak kepada teman-teman guru dimanapun yang menyaksikan kegiatan pada hari ini, aktiviti utama bagi guru yang mengampu PJJ adalah jangan tinggalkan cerita. Nah, tema ceritanya itu bisa dimodifikasi. Kalau kita mau belajar tentang tematik, ya ceritanya dicocokkan dengan tematik. Nah, kalau matematika ya jangan jauh-jauh dari matematika. Tetapi kalau toh itu nggak bisa pun, boleh menggunakan cerita lain tetapi yang ada nilai-nilai karakternya. Nah, guru-guru harus pinter. Nah, di mana letak serunya? Jadi pada saat mau cerita, sampaikan bahwa ada hadiah yang layak diperebutkan. Hadiahnya harus ada pemancingnya. Namanya anak-anak, Mbak, harus ada clue-nya. Jadi harus ada goalnya ya. Iya, goalnya. Nah, kalau cerita pakai Zoom kan wajah guru dan murid terlihat. Itu bendanya harus
harus nampak. Terlihat. Kalau ini hadiah harus ini anak-anaknya gitu. Oh jadi nanti di akhir ada reward Iya untuk Mbak, anak. itu pengalaman saya menarik sekali untuk anak-anak. Aku nanti pasti dapat. Jadi nanti setelah tertarik memberikan informasi bahwa akan ada hadiah, itu sudah satu menarik minat. Betul. Betul, itu yang pertama. Yang kedua, pada saat mau cerita, itu ceritanya tentang apa, kemudian judulnya apa, kalau dikarang dari buku-bukunya siapa, itu bukunya harus ditunjukkan. Misalnya bukunya dari buku Erlangga begitu. Anak-anak, hari ini kita akan cerita ini, ceritanya ada di buku ini loh, karangan siapa. Itu etika menunjukkan buku. Ini guru harus menunjukkan. Kemudian ceritanya, resep yang kedua adalah jangan terlalu lama ceritanya itu. Bosan ya Pak. 2 atau 3 menit, tapi ambil sequel yang bagus. Kemudian menariknya, kalau cerita yang bagus itu cerita yang di tengah atau akhirnya menimbulkan rasa penasaran akan kelanjutannya. Oke. Jadi kalau ada anak bertanya, Bu nanti kelanjutannya gimana? Oke, tunggu seri berikutnya. Kita tampilkan besok pagi. Jadi anak-anak merasa nunggu besok pagi itu bagian dari bayar utangnya pertanyaan hari ini. Begitu. Jadi guru bisa memodifikasi itu. Itu yang pertama Mbak. Oke, yang Itu cerita tentang ya, Pak. cerita ya. Yang Cerita pertama tentang cerita. dongeng gitu. Syukur-syukur pakai peragaan, pakai boneka juga boleh. Kemudian yang kedua harus ada aktivitas yang gerak Mbak. Bergerak. Ya, saya simpulkan saja yang gerak itu yang mengeluarkan keringat, yang membuat dia berpindah lokasi begitu. Maka di pertemuan saya sebelumnya saya sampaikan tugas orang tua mendukung kegiatan PJJ ini kan ciptakan ruang-ruang yang luas di rumah, ruang-ruang tamu di pinggir-pinggirin, gitu kan Mbak pernah ya. Kemudian kalau punya mobil, kemudian garasinya juga digeser gitu, mobilnya taruh di luar. Sehingga kesan luas yang diterima anak di sekolah seakan-akan pindah ke rumah. Itu sangat penting sehingga memancing anak untuk bergerak. Jadi kunci kegiatan activity yang kedua adalah pancing anak untuk bergerak. Nah, pergerakannya apa? Anak itu akan malas bergerak manakala tidak dipancing dengan sesuatu yang membuat dia bergerak. Betul. Maka di sudut-sudut rumah, di sudut-sudut sekolah, di sudut-sudut tempat ruang belajar anak, kolaborasilah guru dengan orang tua murid, siapkan alat-alat yang membuat dia senang bergerak. Contoh, ada dinding kosong, minta orang tua untuk ditempel papan tulis atau kertas karton atau apa saja. Kemudian gantung di situ spidol. Gak usah dituju untuk apa, gantung saja. Tempel kertas kosong, gantung spidol, gantung alat tulis, gantung alat lukis di situ. Nah, anak melihat itu kira-kira apa yang terjadi kira-kira? Sudah disiapkan kertas, sudah ada alat tulisnya. Memancing untuk membuat coret-coretan, biarkan saja. Model begitu Mbak. Kemudian di sudut-sudut kamar, rumah atau apa gitu, buatlah taruh kegiatan-kegiatan yang kayak puzzle, balok-balok potongan gitu Mbak Riana, potong-potongan balok, taruh di situ, kemudian dekak-dekak. Tahu dekak-dekak nggak? Dekak-dekak itu alat peraga matematika yang kayak puzzle disusun jadinya jadi satu tongkat panjang. Jadi dia untuk mengenalkan satuan, puluhan, ratusan itu namanya dekak-dekak. Yaitu bahasa bakunya dekak-dekak, taruh di situ, anak-anak akan activity. Jadi kepada orang tua dan guru, di sela-sela kegiatan target kurikulum itu kolaborasi. Jadi di sini kegiatan yang sifatnya bergerak harus kolaborasi antara guru dan orang tua di rumah. Begitu Mbak. Ya. Ya, masih banyak nanti kira. Ya. Wah, makin seru aja. Makin seru. Nah, Pak, bagaimana sih Pak menjaga konsentrasi anak agar tetap fokus walaupun sedang melakukan pembelajaran dengan cara yang menyenangkan? Ya, gini Mbak, kalau kita bicara fokus anak, kita konsep pembelajarannya gunakan berbasis otak Mbak. Di dalam pembelajaran berbasis otak itu, di sana dilakukan penelitian ya oleh para ahli bahwa konsentrasi anak itu maksimal 20 menit. Sekali duduk, sekali activity. Nah ini teman-teman mau dicatat nih, sekali activity, sekali kegiatan, sekali mengikuti satu sesi pembelajaran itu jangan lebih dari 20 menit. Itu aja kuncinya. Jadi begitu ngelihat jam sudah 20 menit, segera potong. Anak-anak berhenti, kita berdiri, kita tepuk tangan, begitu. Nah nanti dimulai lagi. Nah kalau tidak, maka yang terjadi adalah boring. Bosan Mbak.
Kalau udah bosan apa yang terjadi? Ganggu temennya, ya kan? Terus dia punya aktivitas Lain. sendiri, begitu. Ya, nanti kita lanjut aktiviti yang lain. Oke, Pak. Dan Ya. itu rentan usianya berapa tuh Pak? Kalau- Untuk anak SD iya, ya, untuk 20 menit itu. Enggak, kalau yang 20 menit enggak ada. Oh, tidak ada rentang usia ya. Nggak Jadi ada. memang Iya, itu kan ini Mbak, itu kan konsumsi otak ya. Otak anak dengan otak dewasa walaupun konsentrasi lebih tinggi, tapi kebutuhan otak tentang potongan-potongan menyenangkan itu enggak batas umur. oh, tidak ada Iya, batas nggak batas umur. umur. Semakin banyak semakin bagus. Maka kenapa ada murid yang menyukai guru? Aku suka guru itu. Kenapa itu? Kalau ditanya, guru itu kan lucu, senang, nggak punya marah. Tapi kalau disinkronkan lagi, dikecilkan lagi, banyak game, banyak aktivitas, banyak yang menyenangkan, banyak lucunya. Begitu pasti. Kenapa? Otaknya cocok. Oke. Itu Mbak, kuncinya di situ aja. Kalau pengen jadi guru yang menyenangkan bagi anak-anaknya kan, perbanyak aja sesuatu yang membuat anak senang di otaknya. Selesai itu. Gitu maksudnya. Kenapa? Ya. Kegiatan-kegiatan ini sebenarnya cocok untuk jenjang SDK atau Oh, iya. bisa juga untuk SMP, SMA gitu? Iya, ini belum saya sebutkan semua ya Mbak. Nanti sambil jalan saya Oke. sebutkan ya. Tadi ada cerita, kemudian ada aktiviti yang bergerak. Aktiviti bergerak itu tidak ada batas umur. Kalau untuk SD, SMP, SMA ya geraknya dengan olahraga. Maka di rumah itu harus ada tempat-tempat untuk berolahraga. Siapkan alatnya, keranjang-keranjang, bola, macam-macam lah begitu ya. Kemudian aktivitinya. Kemudian guru juga ada kegiatan olahraga di rumah. Nah ini ada pertanyaan bagus kemarin waktu saya ketemu teman-teman. Ada guru olahraga bertanya, bagaimana PJJ saya tentang olahraga? Oke. Iya. Ya, itu menarik tuh, Iya, Pak. kok bingung Pak? Iya, saya bingung Pak. Ngajarnya apa? Ngajar bulu tangkis Pak. Bulu tangkis ngadu berpasangan. Oke, yang diajarin apa? Cara mukulnya. Oke, kalau begitu gini aja. Bapak membuat video, gurunya membuat video, dibuat yang bagus, diberi keterangannya, diedit, masukkan YouTube pribadi gurunya, kemudian linknya dikirim ke anak. Setelah linknya dikirim ke anak, anak tugasnya untuk menonton. Setelah itu anak praktik. Pada saat praktik itu orang tuanya suruh nyuting, hasil syutingnya dikirim ke gurunya. Itu kalau tidak langsung. Kalau langsung ya sudah, kita pakai Zoom. Oke, kita kan sambil ngomong bisa. Oke, Gunanto pukulan pertama, peragakan, itu maksudnya. Jadi rekan-rekan guru nggak usah bingung. Manakala ada kompetensi dasar yang tidak bisa di PJJ-kan, memang tidak bisa dan guru nggak safety, ya jangan dipilih. Ditinggal aja dulu. Pilih yang mudah, yang gampang, kemudian bisa diwujudkan secara jarak jauh. Begitu Mbak. Jadi bisa alternatifnya banyak begitu ya. Oke. Iya. Nah, tadi kan baru 2 nih, Pak. Ya. Kegiatan yang menyatakan. Yang lain sekarang. Yang lain, Ya. apalagi nih, Pak? Nah, yang lain ini ada aktiviti yang berbasis family. Berbasis Ya, family. family itu artinya kegiatan tugas dari sekolah tapi pelaksananya keluarga. Nah, contohnya apa? Contohnya membuat proyek. Proyeknya apa? Misal kemarin anak saya dapat PR membuat saung dari stik es krim tapi dibuat bersama antara ayah, ibu dan anak. 2 hari Mbak baru selesai. Bapak bikin saung, betulan. Iya, saung ukurannya kurang lebih 20 cm miniatur ya. Miniatur. Oh, iya, 20 cm begitu. Ya. Kemudian habis sekitar 200 stik Stik es es krim. krim. Yang lama itu bukan membuatnya. Yang tuh, lama Pak? menuangkan ide saungnya model mana. Modelnya kayak gimana desainnya ya, Pak? Diskusinya itu setengah jam lebih bertiga itu. Aku nggak mau gini, nggak mau gini. Nah itu ternyata memang sangat menarik manakala aktiviti berbasis family ini lebih kepada bukan produknya yang utama, tapi kebersamaan mereka, Mbak. Itu Kebersamaan lebih keluarga ya, berharga. Pak. Nah itu jadi nanti kita buat model begitu. Yang kedua yang menarik lagi nih, yaitu yang jarang dilakukan yaitu memasak, Mbak. Masak bareng. Dia membuat jurnal, Mbak. Jadi buat jurnal. Jadi jurnalnya dikirim dulu H-1. PR-nya kan memasak judulnya. Silakan buat masakan favoritmu. Jadi H-1 itu anak saya sudah belanja, membuat tulisan. Besok belanja ini yang buat anak. Yang belanja saya sama ibunya sama mereka.
proses nulisnya, proses belanjanya itu direkam menggunakan HP dia walaupun sepintas-pintas. Kemudian nanti harus ngomong, pemirsa, teman-teman, Bapak Ibu guru, ini hasil belanjaku hari ini, saya akan membuat es dalgona, begitu. Oke. Iya, jadi kayak vlog begitu loh, Mbak, kayak vlog begitu ya. Kemudian dibuat cara membuatnya begini-begini, akhirnya nanti dalam sebuah laporan resmi mulai dari nyusun, belanja, meracik, memasak, menyajikan, kemudian rasanya dalam satu report. Nah, memasak itu sangat menarik pemirsa, apalagi di kota-kota ya. Kalau anak-anak yang di desa memasak sudah biasa. Ya. Masak udah biasa, nggak istimewa. Tapi anak-anak di kota kan istimewa. Sesuatu yang itu. baru ya, Oh, luar apalagi biasa itu masak. Dan nanti berbagi begitu, suami, bapaknya apa, ibunya apa, anaknya apa, begitu ya. Kemudian yang menarik lagi Mbak itu saya kasih challenge itu beternak Mbak. Beternak. Anak kota diajak beternak. Kira-kira terbayang ya guru-guru nggak terbayang itu peternaknya apa? Iya, bingung ya. Paling ayam. Ayam, ya. Peternak ayam anak-anak pasti nggak suka kotorannya, nggak mau bersihin kandangnya kan. Betul. Nah, ada satu kemarin saya tawarkan yaitu budik damber Mbak. Apa tuh Pak? Budidaya ikan dalam ember. Iya, jadi bahannya juga murah, meriah. Jadi cuman dibutuhkan anggaran kurang lebih sekitar 200.000. Okay. Total itu beli embernya itu 125.000 lengkap. Kemudian bibit lelenya 50.000 kalau lele, kemudian bibit kangkung atau sayurannya. Jadi nanti sekalian memelihara ikan, di atasnya sekalian memelihara sayuran. Itu sambil nunggu panen ikan bisa 3 kali panen kangkung. Nah, itu sudah saya coba dalam waktu sekitar 40 hari itu sudah panen ikannya, panennya 3 kali. Oke. Jadi, seru banget ya. Iya, luar biasa loh. Itu ini dicoba panjang. dulu ya Pak ya? Boleh. Itu panjang. Jadi anak-anak punya mainan di sela-selanya, dia ada tugas, dia harus kapan memberi makan. Kemudian 3 hari sekali harus nguras airnya begitu Mbak. Jadi ini menarik. Dan teman-teman saya kira boleh dicoba ya, teman-teman boleh coba. Kemudian yang keempat tadi memasak sudah, berkebun Mbak. Berkebun itu bagi teman-teman orang tua murid dan guru-guru yang kebanyakan muridnya itu di kota tidak punya lahan yang luas, maka berkebunnya bisa menggunakan polybag. Hidroponik. Nah, hidroponik yang sederhana saja, yang tidak pakai instalasi air yang terlalu rumit. Hidroponiknya sederhana saja, menggunakan bahan-bahan botol bekas, kemudian tanahnya diganti dengan arangnya arang dari batok kelapa, itu akan lebih baik ya. Kemudian nanti bibitnya bisa beli dari bibit biji. Tapi kalau nanam dari bibit biji nunggu panennya agak lama. Jadi menurut saya datang saja ke pasar, ambil sisa-sisa akar tumbuhan yang ada di sana. Pas sayur-sayuran itu kan potongannya dibuang tuh. Ambil akarnya, ditanam di situ, itu akan cepat tumbuhnya, luar biasa. Jadi ini berkebun sekaligus nanti jadi sayur, kemudian bisa menghijaukan tanaman-tanaman di sekitar rumahnya, halaman-halaman gitu, pakai pot-pot. Ini menarik, Mbak. Oke. Nah, kalau kegiatan-kegiatan yang kayak gini, Pak, apakah gurunya harus menyesuaikan dengan mata pelajaran yang sedang ia pelajari atau bisa di sela-sela? Ya, betul. Tadi kan di depan saya sampaikan ada tugas yang terkadang terkait langsung dengan KD, ada juga yang tidak terkait. Nah, maka guru-guru pertama prioritaskan activity yang memang ada hubungannya dengan KD. Contoh bahasa Indonesia. Apa hubungan bahasa Indonesia dengan memasak? Ada. Pada saat memasak kan live, kan membuat vlog, kemudian bercerita. Nah, berceritanya kan bagian dari literasi. Pengantarnya pakai logonya pakai memasak. Jadi aktivitas memasak, tapi untuk bahasa Indonesia itu kan bagus. Kemudian presentasi mengenai matematika kan juga bisa kalau tematik. Gitu. Jadi kalau itu tidak bisa, maka lepas saja aktivitinya. Boleh lepas. Dari jadi ya, Pak? Betul. Tapi pilihlah aktivitas yang kalau bisa tidak habis satu hari itu. Jangka panjang mungkin 2-3 hari atau seminggu nggak apa-apa. Jadi ada activity pilihan anak-anak yang jangka panjang begitu Mbak. Ya, saya kira itu. Oke, baik. Wah, luar biasa banget. Tapi ini Pak, ada yang dari tadi saya penasaran nih. Itu semua yang tadi Bapak jelaskan itu Bapak coba terlebih dahulu atau memang ada modulnya tentang
tanaman beli aja ambil aja tuh akar yang udah dibuang itu beneran bisa Iya, tumbuh lagi? bisa. Jadi yang saya ceritakan tadi budik dember, kemudian saya nggak perlu beli bibit caisim, saya nggak perlu beli bibit kangkung, nggak apa, saya aja pesan tukang sayur, Pak, nanti potongan Buat saya. akarnya buat saya. Butuhnya hanya berapa, dikasih segebok begini. Ya kan lebih cepat, Mbak. Asalkan akarnya masih ada itu lebih cepat. Jadi akan menarik manakala yang kita ceritakan sudah dicoba terlebih dahulu. Seperti tadi membuat panggung, miniatur sudah saya coba, budi damber saya coba, membuat taman juga saya coba. Pokoknya sudah dicoba semua baru diceritakan. Sehingga pengalamannya itu susahnya di mana akan ketahuan. Begitu. Luar biasa. Berarti ini intinya gurunya harus kreatif ya Pak? Nah, gini, kan terkadang gurunya hanya fokus ke pencapaian kurikulum ya. Nih pemirsa nih, teman-teman nih, saya rekan-rekan guru, saya sampaikan ya, bahwa PJJ kita sudah sepakat bahwa target kurikulumnya di pertemuan kita sebelumnya kita bahas bahwa target kurikulum tidak boleh 100% gitu kan. Dikurangi, disesuaikan. Nah pada saat seperti ini guru-guru tolong jangan terlalu fokus pada pencapaian kurikulum. Jangan terlalu fokus. Tetap itu menjadi utama, tapi pahami bahwa yang kita ajak itu adalah anak, masa-masa bermain. Jadi belajar sambil bermain dan bermain sambil belajar itu menjadi sebuah activity yang dikarang, yang diskenariokan oleh guru dalam satu hari. Minimal setiap guru itu satu hari ada satu activity. Minimal satu, Mbak, minimal satu. Sehingga apa yang dilakukan? Ya guru harus banyak belajar, banyak bertanya, banyak nyari di YouTube, banyak nyari di referensi buku, activity apa yang paling mudah dilakukan, mudah bagi guru, mudah bagi murid, dan mudah bagi orang tua. Dan bahan-bahannya jangan terlalu banyak yang beli, dari sekitar saja begitu. Jadi menarik, Mbak, ini tantangan buat guru ya. Betul. Ya, guru harus pinter-pinter nyari banyak activity, bahannya itu begitu. Ya. Kemudian selanjutnya activity yang bisa dibuat lagi ini tantangan untuk kelas tinggi ya, kelas 4, 5, 6 di SD, SMP, SMA itu menulis, Mbak. Menulis. Tapi saya belum berhasil ke anak saya ini menulis ya. Mereka lebih senang suruh menceritakan daripada nulis. Karena kalau menceritakan tuh nggak capek. Kalau nulis langsung katanya capek. Nah, padahal dalam waktu berbulan-bulan PJJ ini itu kalau anak diminta untuk membuat tulisan itu kan ide itu yang disebut tulisan itu tidak hanya bentuk tulisan, gambar itu termasuk tulisan karena dia menuangkan ide. Ini kalau dilakukan dengan baik, dididik oleh guru, didampingi, kemudian di coaching begitu, itu 1 bulan bisa 1 judul buku dan bisa dijual. Jadi penulis. Dari penulis tuh, anak-anak kecil. Makanya tadi di depan kan saya sampaikan, kalau guru tuh megang buku sumber, tolong ditunjukkan betul ini judul bukunya, pengarangnya ini. Harapannya apa? Namanya anak kelak akan ditulis di buku ini, begitu maksudnya, Mbak. Jadi terinspirasi betul, gitu ya, Pak. Nanti anak-anak kalau kalian menulis, nanti namamu bisa loh ditulis seperti ini, begitu. Activity menulis, Mbak. Tapi untuk kelas 1, 2, 3 saya tidak sarankan. Ya? Belum. Paling lalu gitu aja kayak mengarang tiba dulu kan. Nah, untuk kelas 4, 5, 6 SMP, SMA itu udah bagus ya. Apalagi untuk SMP dan SMA tantangannya lebih menarik karena bukunya nggak boleh buku fiksi. Jenisnya adalah non fiksi. Jadi berbasis ilmiah. Nah, kalau SMP SMA itu dalam sebulan harus 1 judul buku atau 1 judul makalah, tapi dia berbasis research. Maka menulisnya dia adalah menulis karya ilmiah. Nah, dilatih tuh anak-anak tuh, pinter tuh. Jadi pilihannya ada 2, fiksi atau non fiksi. Kalau fiksi bebas, tapi kalau non fiksi arahkan kepada research, karya ilmiah. Begitu, Mbak. Menulis ya, menarik ini. Kalau bisa dilakukan keren. Tapi bagi saya belum tentu berhasil. Kenapa? Gurunya belum pernah menjadi penulis. Belum pernah menulis, jadi hanya nyuruh ya. Jadi kan repot juga kan, ngarahkan juga susah begitu ya. Berikutnya menulis sudah. Nah, kemudian ini, Mbak, ada kegiatan menarik yang dilakukan anak-anak, termasuk pilihan dari anak saya. Saya berangkat dari anak saya aja pilihannya ya, Mbak, ya biar gampang. Yaitu Mbak, entertainment.
Jadi dia mengaktifkan IG-nya, untuk membuat video-video short pendek-pendek ditampilkan, kemudian followernya itu sampai anak saya yang gede itu sudah sampai 100.000 lebih. Wow. Followernya sekarang tuh 98, sekian. Apa yang terjadi, Mbak? Kak, buat apa itu, Kak? Ayah, nanti kalau IG-ku dilihat banyak orang, nanti orang akan endorse aku. Nah, yang terjadi, Mbak, akhirnya selama hampir 3 bulan ini setiap hari itu ada paket datang ke rumah. Awalnya saya bingung, saya pikir itu beli. Ternyata itu adalah untuk endorse. Wow. Jaket, tas, sepatu, make up, jilbab, kebanyakan kaos, Nah, itu jadi dikirim. Jadi bahannya itu dikirim untuk dia, kemudian dia syuting, dimasukkan ke IG-nya. Dan ternyata dibayar, Mbak. Iya. Dibayar, Mbak. Saya baru tahu itu. 200, dibayar, Pak. Lumayan, 300. Pak. Terus saya tanya, Kak, kamu gimana promosi? Enggak promosi, ya dia yang nyari katanya. Jadi rupanya anak-anak muda yang milenial sekarang ini yang punya mainan entertainment, jualan susu, jualan minuman, itu ternyata dia promosinya yang murah, meriah, cepat di kalangan anak muda ya IG. Maka kejar ide, dia nyari orang yang followernya paling tinggi, kemudian di DM, mau nggak dengan ini sepertinya, kalau mau deal harga, akhirnya main transfer. Keren tuh. Itu SMA, anak saya SMA, Mbak. Sambil belajar, jadi bisa menghasilkan uang juga ya, Pak? Iya, luar biasa itu. Dan uniknya, Pak, dia nggak perlu belanja tuh ke kaos-kaos yang untuk jalan main gitu, endorsean itu dipakai. Karena barangnya juga untuk dia, nggak dikembalikan kan gitu. Senin sampai Minggu ganti-ganti ya Pak kaosnya. Ini awalnya sebuah tugas dari sekolah. Tugas dari sekolah awalnya. Awalnya tugas dari sekolah, terbiasa, akhirnya dia punya pikiran. Saya benar-benar di luar ekspektasi saya, anak zaman sekarang bisa memikir seperti itu dan bisa menghasilkan uang jajan sendiri. Yang saya hargai bukan uangnya, tapi idenya itu yang mahal. Jadi dia mau nggak mau kan, ini Mbak, dia melatih caranya dia bicara, literasi bahasa Indonesia. Dia harus menjaga image dia, baik di luar atau di IG. Begitu saya ajak ke mall, teman-teman yang melihat dia disamperin, ini kakak yang main TikTok ya, kakak di IG ya, mulai dikenal orang. Maka nggak bagus kalau pakaiannya tidak nggak sopan. Jadi dia harus belajar mendewasakan dirinya. Itu gara-gara pandemi ini, Mbak. Kan menarik ya. Kemudian saya tantang, Kak, kalau reseller gimana? Reseller, ya ini enggak ya, Kak, reseller kakak enggak punya ilmunya, nggak mau dia promosi barang orang. Dia lebih senang mempromosikan tapi putus. Yang endorse kan putus, iya kan? Main hanya paling satu menit selesai, besok berganti endorse lagi. Jadi dia ngejar banyaknya endorse, ya kan? Bukan mikir, kalau yang kita kan reseller, ya kan? Nggak mau dia. Jadi anak-anak SMA sudah bisa diajak ke sana, Mbak. Nah, jadi selain menarik itu dilakukan di luar jam ya, tapi saya batasi, tetap tugas pagi, jam belajar. Kebetulan istri di rumah, ibu di rumah nih, pemirsa yang istrinya di rumah, pokoknya jam pagi mulai dari jam 7 sampai jam 1 siang itu jam belajar, jangan ada kegiatan selain belajar. Sorenya baru menerima itu, begitu. Jadi bebas. Tetap ada pengawasan dari orang tua. Tetap ada, Mbak. Nggak boleh. Begitu nanti kesenangan, nanti tugas sekolahnya kan bisa agak sedikit kacau ya kalau nggak kita pantau. Begitu, Mbak. Ini entertainment kayaknya cocoknya untuk anak yang SMA ya, Pak. Ya. Kalau untuk jenjang SD kayaknya belum ya, Pak. Belum bisa. Ya, belum bisa. Masih ada lagi yang menarik, Mbak, yang saya belum buat sih. Buat, tapi yang buat baru saya sendiri. Apa tuh, Pak? Yaitu ngevlog tapi keluarga. Ngevlog keluarga. Ya, jadi gini, berbasisnya edu sosial, Mbak. Jadi ngevlog berbasis edu sosial. Contoh kemarin proyeknya itu membuat nasi goreng, atau kue begitu. Kuenya itu apa sih namanya? Namanya bahasa Jepang tuh rice mentai apa? Oh iya betul Pak, rice mentai rice mentai ya. Iya.
Ayah nanti banyak Nggak ini, tahu. nggak tahu ya Mbak ya. Saya baru tahu itu. Itu lagi ngehits banget pas sama pandemi ini. Nasi, Iya. kemudian di atasnya ditutup pakai itu apa namanya Ada daging. rumput laut. Iya, Rumput laut. rumput laut ada dagingnya Ada juga. dagingnya, jadi disusun Iya, rapi, betul. begitu dipotong-potong. Nih, sepotong-sepotong ini dinikmati bareng. Kemudian, nah, edu sosialnya begini Mbak, kan kita masaknya agak banyak. Kemudian, Dek, ini masaknya banyak, nggak habis. Bagaimana caranya? Kita sumbangkan ya. Jadi begitu Mbak. Jadi dibungkusin kecil-kecil, disumbangin ke tetangga-tetangga adik-adiknya, teman-teman main, atau diberikan kepada tukang gojek. Caranya gimana? Ditaruh di plastik transparan, ditulisi abang ojek gratis, digantungi di gerbang Pak. Di depan gerbang. Depan gerbang digantungi. Itu enggak Silakan ambil gitu ya Pak. khusus abang ojek silakan ambil. Yang bukan abang ojek nggak berani. Itu nggak sampai setengah jam habis tuh. Iya, karena seneng kan? Tapi beneran Iya. abang Gojek apa ya? Ya abang gojek, abang gojek ya, abang gojek. Intinya edu sosial, ada edunya, ada sosialnya. Nah ini menarik ya. Dan ini didokumentasikan lewat vlog. Dan vlognya kalau bisa masukkan ke IG-nya atau ke channel YouTube-nya. Nanti setor ke sekolahnya bentuknya link. Bentuknya link Mbak, link setor begitu. Mau nggak mau ya kita dukung ya. Dukung mereka, mau nggak mau orang tuanya juga ikut belajar. Saya kira pengalaman ini menarik sekali untuk dilakukan oleh guru-guru ya. Tapi begini, ada satu kuncinya yang menarik ini, nanti judulnya jenis-jenis activity-nya teman-teman pemirsa boleh memilih sendiri ya, boleh tentukan tambahkan. Tapi intinya begini, ada pertanyaan menarik nih, Pak, activity yang tadi saya jelaskan itu masuk penilaian atau tidak? Itu banyak guru yang bertanya. Nah, saya sampaikan begini, bedakan antara tugas dengan activity. Kalau activity itu fungsi utamanya adalah mencegah kebosanan dan tetap memfokuskan penasaran anak untuk tetap belajar. Tapi kalau untuk PR kan memang diambil nilainya. Jadi kepada teman-teman guru nih, bedakan itu. Pada saat memilih activity yang gunanya untuk fokus, untuk menyenangkan suasana, untuk tidak bosan, maka penilainya adalah pada sisi sikapnya. Penilainya adalah serius tidak dia melakukan tugas itu, sungguh-sungguh atau tidak. Jadi sebagai nilai tambahan bagi guru. Masuk penilaian atau tidak? Tidak perlu masuk penilaian, tapi masuk catatan. Masuk catatan, anak dikasih tugas bagus atau tidak, walaupun tugasnya ringan, begitu. Sementara kalau tugas yang berbasis kurikulum kan jelas tuh, perintahnya jelas, alatnya jelas, dikumpulkannya jelas. Nah itu mau tidak mau harus dikejar, harus dinilai maksud saya ya. Tapi kalau yang activity yang saya sampaikan tadi itu walaupun bentuk proyek kan sifatnya fleksibel. Ada anak yang mau menyelesaikan 1 hari seperti tadi, panggung tadi dari es krim. Itu mau 2 hari boleh, 3 hari boleh, tergantung dia. Yang penting dia setor. Dan itu nggak perlu saya nilai kalau tidak ada hubungannya dengan kurikulum, begitu ya Mbak ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, memilih aktivitinya bebas ya, memilih aktivitinya bebas ya, begitu Mbak. Ya ada lagi. Ada lagi nggak Pak kira-kira aktivitas yang bisa dilakukan oleh guru untuk? Ya, ini yang sifatnya activity mandiri ya Mbak ya. Nah tadi sekarang kan bersama keluarga. betul, yang sifatnya bersama kolaborasi begitu ya. Sekarang activity menggunakan buku pelajaran Mbak. Oh bisa? Bisa. Gimana tuh Pak? Nah gini, teman-teman ini kan anak-anak sudah pegang buku pelajaran ya. Buku pelajaran dari berbagai sumber begitu sudah dibeli orang tua dan jangan sampai buku itu tidak diakses. Betul. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Jadi pada saat ingin memberikan tugas yang ada di buku, tugas di buku itu yang kebanyakan diberikan guru kan gini, anak-anak buka halaman sekian, kerjakan nomor 1 sampai sekian. Padahal ada tugas yang menarik, Mbak. Ada tugas yang menarik di situ. Contohnya saya kasih tahu untuk pelajaran bahasa Indonesia. Tugasnya adalah 1, menyusun kamus. Tugasnya menyusun kamus. Anak-anak buka buku pelajaran matematika, lihat bab 1. Tapi tugasnya nyusun kamus. Seakan-akan nggak ada hubungannya ya. Ini bahasa Indonesia apa matematika? Iya, seakan-akan nggak ada hubungannya ya. Pelajarannya matematika,
tapi tugasnya menyusun Bahasa kamus. Indonesia. Tugasnya bahasa Indonesia tentang kamus. Nah, buatlah kamus tentang matematika tentang bab 1. Bab 1 misalnya apa? Misalnya bilangan. Ya sudah, buatlah kamus tentang bilangan. Pilihlah kata-kata dari buku halaman sekian sampai halaman sekian, pilihlah kata-kata yang menurut kamu layak ditampilkan di dalam kamus. Nah, dia membuat kamus beneran, Mbak. Jadi potongan kertas begitu dijilid, di staples apa. Misalnya bilangan tuh faktor itu apa, begitu biarkan mereka itu. Nah, itu menarik sekali. Jadi saya terbantu menjelaskan konsep matematika itu gara-gara PR-nya tentang kamus. Jadi saya nggak perlu jelaskan faktor itu apa, kelipatan itu apa bedanya PB KPK. Itu bisa. Iya, dibantu. Nah, mereka udah ngerti sendiri, nggak perlu dijelaskan. Anak-anak kan sudah pintar, Mbak. Sudah pintar dia. Jadi terkadang mau nulis kamus itu pun mereka nyari temennya. Nanya temen, nanya kakaknya, orang tuanya, bahkan nanya Google. Iya, lebih lengkap kan sebelum dituangkan. Iya kan? Kan nanti akan ditanya, mana produk kamusmu? Akan dipajang, akan dipamerkan. Ya kan? Akan ditunjukkan ke gurunya. Pastilah anak akan berlomba kamusnya lebih baik dari iya, diwarnai segala macam. Sehingga konsep membuat kamus itu menjadi lintas mata pelajaran jadinya kan. Seakan-akan nggak ada kaitannya dengan matematika, tapi saya terbantu. Sekian persen tugas saya menjelaskan sudah dibantu oleh kamus itu kamus gitu. Itu pertama dari bukunya, Mbak. Kemudian yang kedua, PR dari buku lagi adalah menjelaskan ulang. Ada tugas bagus dari buku menjelaskan ulang. Jadi caranya adalah guru lihat di buku sumbernya, setiap buku sumber rata-rata ada kegiatan 1 gitu, Mbak, ya. Kegiatan 1, kegiatan 2, bahasa Indonesia kegiatan 1, kegiatan 2. Maka pilih di antara kegiatan yang ada di bab itu, kegiatan apa yang bisa diceritakan ulang, Mbak. Jadi murid menceritakan ulang salah satu kegiatan yang ada di buku. Maksud kegiatan itu apa? Dia suruh menulis ulang, menjelaskan ulang dengan teknik apa saja boleh. Anak boleh menjelaskan gunakan voice rekaman suara boleh, gunakan gambar boleh, gunakan tulisan tangan juga boleh, diketik juga boleh, pakai PowerPoint juga boleh. Jadi kesimpulannya guru bisa membuat activity menarik dari buku itu. Nah, kalau ingin lebih challenge lagi anak-anak, tapi tidak semua buku ada. Buku itu kan terkadang di halaman belakang atau depan ada glosarium ya. Iya. Ada glosarium ya. Nah, anak-anak diminta untuk memilih salah satu kata diksi yang di glosarium itu, tapi pastikan dulu di buku ada. Kalau nggak ada jangan nugaskan itu. Dipastikan buku sumbernya ada glosarium. Anak disuruh milih satu kata di situ. Kemudian anak disuruh membuat semacam opini tentang kata itu menurut dia apa. Jadi opini dia tentang mengartikan kata. Nah, itu bagus. Jadi pelajaran apapun boleh. Tentang IPA juga bisa, matematika bisa, bahasa Indonesia bisa, IPS juga bisa. Nah, terakhir yang menarik, Mbak. Terakhir yang menarik itu mengilustrasikan sebuah narasi, Mbak. Ini menarik sekali. Mengilustrasikan sebuah narasi. Belum sih kalau belum bergambar. Jadi di buku-buku pelajaran itu kan pasti ada pengantar cerita. Matematika ada konsep, ada cerita. IPA bicara tentang jenis-jenis tumbuhan hewan, ada pengantar dulu. Nah, anak diminta untuk membaca pengantar itu kemudian dituangkan dalam bentuk gambar. Satu paragraf halaman 15 silahkan dituangkan dalam bentuk gambar sesuai dengan ilustrasimu. Menarik sekali ini anak. Sangat menarik. Menarik sekali anak-anak. Itu dari kelas 1 sampai kelas SMA, SMP, keren tuh PR model gitu. Dan saya kira guru-guru belum pernah terbayang mengganti bentuk tulisan ke dalam bentuk gambar. Ini kenapa saya lakukan? Karena gini, pembelajaran hakiki itu ada 8 step, Mbak. Ada 8 langkah ya. Ini kaitannya apa? Langkah pertama, belajar yang paling bagus itu, nih guru-guru ini, datanglah ke sana. Jadi datang ke sana gini maksudnya, belajar tentang kebun binatang yang paling baik itu jangan ngajar di kelas.
tapi ngajar datang ke. Kebun binatang. Nah, maka judulnya adalah datanglah ke sana. Itu level nomor 1. Ki Hajar Dewantara, Muhammad Syafi'i, Alam Takambang, kembali ke alam, nomor 1 nggak ada. Labnya lab alam, nggak ada yang menggantikan itu nomor 1. Nggak bisa datang ke sana, datangkan apa yang di sana. Jadi nggak bisa datang ke kebun binatang, isi kebun binatang datangkan Wah, ke. gimana Pak? Datangkan ke. Itu ilmunya, Mbak. Datangkan. Ya kan menarik kan, nggak bisa datang ke sana, datangkan. Kan gitu ya, hewan-hewan datangkan. Kan pasti pertanyaan nggak mungkin kan? Iya, betul, Maka betul. turun level 3, datangkan ahlinya. Jadi nggak bisa datang ke sana, datangkan apa yang di sana, nggak bisa juga datangkan ahlinya. Maka sekolah yang bagus selalu mendatangkan guest teacher, narasumber, guru tamu. Itu mewakili level yang ketiga, konsep pembelajaran hakiki. Tidak bisa datang ke sana, nggak bisa menghadirkan apa yang di sana, nggak bisa mendatang ahlinya. Berikutnya adalah buat seolah-olah di sana. Jadi sekolah teman-teman pemirsa nih, sekolahnya disetting seakan-akan ada kebun binatang mini, laut-lautan, kebun-kebunan, begitu ya. Itu sebenarnya level keempat. Level kelima, buat tiruan benda yang di sana. Wow. Nggak bisa datang ke laut, nggak bisa datangan yang di laut, nggak bisa datangkan narasumber ahli laut, nggak bisa membuat laut-lautan, buat tiruan benda yang di laut. Kapal yang gede buat tiruan kapal-kapalan. Nggak bisa buat jala besar, buat jala-jalaan. Itu sebenarnya konsep itu, Pak. Konsep yang pembelajaran lagi. Yang keenam, direkam, Mbak. Gurunya datang, nih pemirsa nih. Gurunya datang ke sebuah tempat, direkam, pasar direkam, kemudian masukkan film, masukkan laptop, disetel kembali. Sehingga memindahkan suasana pasar di kelas, tapi direkam. Nah ini bagus. Nggak bisa direkam, dilukis, digambar, tapi gambarnya real. Gurunya datang gambar situasi beneran. Ya kalau gurunya Nah gurunya nggak bisa gambar, dideskripsikan terakhir, dituliskan, Pak, buat tulisan gurunya juga. Jadi deskripsi karangan di buku, cerita-cerita yang ditulis di buku itu akan menarik manakala itu pengalaman pribadi gurunya dituangkan sebagai bentuk cerita, akan lebih kuat. Di foto dulu bisa Pak, di boleh, foto baru diceritain. Boleh, ya. Nah kalau nggak bisa kedelapannya, guru nggak bisa sama sekali, Mbak. Nggak usah jadi guru, berhenti jadi guru gitu, Mbak. Nah, tadi saya ceritakan ya, bahwa merubah tulisan ke gambar itu sebenarnya baru level ke 7 dan 8. Nah, level 1 sampai level 6 tidak ada yang mewakili. Yang mewakili adalah guru. Maka untuk mewakili 8 pembelajaran hakiki yang gambar dan tulisan sudah diwakili buku, maka nomor 1 sampai 6 harus diwakili oleh gurunya. Maka gurunya harus banyak berlatih. Begitu ceritanya, Mbak. Ya, bukunya ternyata penting ya pemirsa. Belajar tanpa buku nol. Nggak bisa. Tetap harus. Bisa ya, Pak. Karena masuk dalam tahapan pembelajaran hakiki nomor 7 dan nomor 8. Harus ada buku. Tetap harus ada buku. Iya. Gitu. Oke. Ada lagi. Ngomong Menarik ya? pembelajaran nih Pak ya, Iya. dan Mbak Tuti nih. Iya. Apa yang membedakan daring dengan luring nih Pak? Oke. Begini, Mbak. Daring itu kan dalam jaringan, luring itu kan luar jaringan. Jadi begini, teman-teman di lapangan belum menerjemahkan dengan baik sih, Mbak. Jadi intinya dia pokoknya PJJ itu ya pakai internet begitu aja. Iya betul Pak. Sebenarnya setelah saya jelaskan atau para pakar menjelaskan itu, kita mulai paham bahwa konsep PJJ itu dibagi 3. Dibagi 2 dulu, daring sama luring. Nah, yang luring disebut dengan offline. Yang luring itu yang tidak berbasis internet, tidak menggunakan gadget. Tatap muka, penugasan dikirim pakai pos, balik lagi, itu bagian dari offline. Luring. Luring offline ya. Nah, yang menarik adalah daring. Daring ini terbagi 2. Kalau saya sekarang buka laptop, kemudian saya buka Zoom atau Webex, Cisco Webex, kemudian anak saya di sana buka laptop juga, membuka Zoom juga, maka di situ ada kolom chat. Pertemuan tatap muka saya melalui monitor langsung, gerak-gerik saya juga dilihat langsung, itu namanya sinkronus, langsung.
real time, Mbak. Maksudnya sinkron real time. Nah, pada saat Zoom itu kemudian anak bertanya kan nggak pakai suara. Ada anak yang ngomong angkat tangan, ada juga yang ngetik. Bertanya langsung pakai suara juga real time, ngetik gunakan kolom chat juga real time. Maka konsep pembelajaran gunakan model begini disebut daring jenis 1, yaitu sinkronus. Ya. Jadi Zoom, kemudian Cisco Webex, kemudian Google Meet, Google Duo, model begitu, itu bagian yang langsung real time. Nah, ada juga pilihan berikutnya nih teman-teman guru di seluruh Nusantara, yaitu yang disebut asinkronus, gunakan gadget tapi tidak real time. WA ternyata itu bukan sinkronus. WA itu asinkronus. Karena saya WA jam sekarang jam 4 misalnya, jam 4 kurang, tapi begitu saya ngirim WA belum tentu dikerjakan saat itu. Juga. Bisa ditunda nanti sore, nanti malam. Tapi saya kan berbasis gadget. Nah, activity berbasis gadget tapi tidak real time disebut dengan asinkronus. Jadi teman-teman boleh milih nih, yang asinkronus pakai email, pakai WA, apalagi Mbak? Email, WA, terus Telegram, betul, Telegram. Jadi bisa milih, teman-teman nggak usah bingung, ya pilih mana. Namanya PJJ banyak. Anda mau milih yang murni sinkronus atau murni asinkronus, atau bahkan nggak bisa dua-duanya, yaitu yang luring offline juga boleh. Atau juga gabungan dari keduanya, gabungan dari sinkronus dan asinkronus, atau gabungan ketiga-tiganya itu juga boleh, enggak masalah. Itu tergantung pada kondisi di lingkungan masing-masing, begitu Mbak. Ternyata PR-nya banyak ya. Banyak sekali. Ya, terutama pada guru dan orang tua ini. Banyak yang belum mengerti ya Pak konsep PJJ itu sendiri. Oke, nah itu dia tadi obrolan kita bersama Pak Gunanto dengan tema PJJ berbasis aktivitas yang menyenangkan. Nah, boleh aku simpulkan sedikit Pak? Silakan. Di masa PJJ ini sangat diperlukan kegiatan atau aktivitas yang menyenangkan untuk siswa walaupun dalam pembelajaran jarak jauh ya Pak. Hal ini dapat dilakukan agar siswa tetap termotivasi dalam belajar dan tetap semangat untuk belajar, begitu ya Pak? Betul, ya. Oke. Semoga sahabat Erlangga bisa mendapatkan inspirasi dan ilmu yang bermanfaat. Oke, kalau begitu sahabat Erlangga terus saksikan podcast kami hanya di YouTube Erlangga Inspirasi Channel. Kami masih punya banyak banget pembahasan seru nih yang pastinya sangat menarik untuk kita bahas, apalagi dan terutama nih selama kita menjalankan semua aktivitas kita di rumah. Oke Pak Gunanto, terima kasih waktunya. Terima kasih banyak. Sudah sharing banyak sekali ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti ditambahkan sendiri oleh pemirsa mudah-mudahan. Oke, sampai bertemu lagi di podcast berikutnya. Mudah-mudahan masih bisa ada kesempatan lagi ya Kak. Betul sekali. Pak Gunanto sekali lagi terima kasih dan semoga nih sahabat Erlangga semua selalu diberikan kesehatan dan jangan lupa tetap di rumah aja. Terima kasih dan sampai jumpa.